sampah masih menjadi permasalahan di banyak tempat. Mulai dari kapasitas pengelolaan yang terbatas, kurangnya edukasi pemilahan sampah, dan berbagai permasalahan klasik lainnya. Dan melihat fenomena sampah saat ini, bermuncullah inisiatif mulai dari individu masyarakat dan sekelompok masyarakat untuk mendirikan pengelolaan sampah yang lebih dikenal dengan bank sampah. Bersama saya, Ayu Nitria akan mengajak pemirsa untuk melihat seperti apa kegiatan dari bank sampah digital. Inilah dimensi ruang kita, mengubah sampah menjadi berkah. Pemirsa, dimensi ruang kita membangun bank sampah digital ini sebagai solusi dan juga inovasi dalam pengelolaan sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Kita akan mulai kegiatannya dari kantor bank sampah digital yang digawangi oleh anak-anak muda Kota Serang. Pemirsa, dimensi ruang kita ini yang menariknya, bank sampah digital ini digawangi oleh anak-anak muda Kota Serang. Nah, Iya dan Sarah, ini gimana proses terbentuknya dari anak-anak muda Kota Serang nih? Oke, jadi berangkat dari sebuah permasalahan sampah yang ada di Kota Serang, kita dari anak-anak muda ini merasa cemas dan khawatir akan permasalahan sampah yang terus semakin lama semakin besar dan menjadi sebuah permasalahan yang tak ada hentinya begitu. Maka dari itu kita mencoba untuk main ke TPAS Cilowong, kemudian kita mencoba survei ke bank sampah yang sudah terbentuk, kita cari tahu kendala, peluang dari bank sampah, pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Akhirnya kita membuat konsep bank sampah yang menimbulkan partisipatif aktif dari masyarakat untuk memilah sampah dari rumah gitu. Karena ternyata dari 360 ton sampah per hari di Kota Serang, yang mampu diangkut ke TPA itu hanya 70 sampai 80 ton sampah. Jauh. Jadi ya? hanya 20% gitu. Nah, dari 20% yang diangkut ke TPA ternyata kondisinya masih tercampur dan di sana tidak ada penanganan lebih lanjut gitu. Jadi hanya ditumpuk sampah anorganik dan organik, padahal ketika kita mau memilah sampah dari rumah itu ada nilai ekonomi yang bisa kita hasilkan. Wah, ini ada nilai ekonomis yang dihasilkan. Ini kayak bagian Sarah nih kalau udah hitung-hitungannya. Sarah, boleh dijelasin nggak ini sama pemirsa dimensi ruang kita? Nilai ekonomis tadi kan merubah sampah menjadi berkah tuh. Nah, ini gimana? Ada hitung-hitungan nilai ekonomisnya? Nah, jadi sampah-sampah yang sudah dipilah dari rumah ini kan dipilah berdasarkan jenisnya. Nah, setiap jenisnya itu ada harga yang berbeda-beda. Terus juga cara pemilahannya, ada cara pemilahan yang harganya menjadi lebih tinggi, menjadi lebih atau lebih murah seperti itu. Rata-rata dari setiap sampah rumah tangga itu bisa menghasilkan sekitar 8 sampai belasan ribu tergantung dari sampah yang dihasilkan dan konsumsi rumah tangga masing-masing. Oke, berarti ini adalah sampah-sampah yang bisa dihasilkan dari rumah tangga atau juga warga. Berarti nanti Ayu boleh ikut tim ya untuk melihat penimbangan dari warga yang ngirim sampah-sampahnya untuk jadi nilai ekonomis. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di dimensi ruang kita. Nah pemirsa, dimensi ruang kita ya. Jadi kalau tadi kita sudah ke kantor bank sampah digitalnya, sekarang Ayu akan menuju salah satu lokasi penimbangan yang ada di perumahan Makmur Jaya. Seperti apa prosesnya? Ikutin Ayu ya. Assalamualaikum. Halo ibu-ibu. Mas Nanda. Ya. Halo, Ayu dari TVRI. Ya. Jadi ini memang
suasananya masih pandemi COVID-19 ya. Jadi kalau proses penimbangannya sendiri itu seperti apa sih Nanda di sini? Kalau untuk masa PPKM seperti ini atau masa pandemi seperti Kalian ini, kita lihat ya. Oh, iya. Uh-uh. Kita tuh emang menerapkan itu penimbangan penimbangan yang ketat prokes gitu. Jadi harus mengenakan masker dan segala macam. Terus nggak boleh ada kerumunan. Jadi bisa dilihat yang datang nimbang ke sini itu datangnya satu-satu atau terjadwal. Betul. Nah, jadi pemirsa Dimensi Ruang kita ini lihat ya. Jadi mungkin sebelum pandemi ya bisa banyak berkerumun ya warga. Tapi kalau pemirsa lihat warga datang satu persatu, barangnya diletakkan di sini dulu. Ada plot-plotnya. Udah ada plot-plotnya. Nah, selanjutnya sudah dari sini akan diproses penimbangan tuh seperti apa sih Nanda? Jadi nanti yang udah dikumpulkan itu kan udah ada plot-plotnya, misalnya titik sini Ibu Suparti, sebelah sini Ibu Elin. Nanti oleh petugasnya, saya dibantu sama petugasnya itu, sama Ibu Elin ini nanti dibantu timbang, nanti saya yang mencatat di HP dan ada juga yang mencatat langsung di buku tabungannya. Oke, nih jadi teman-teman di Dimensi Ruang kita seperti ini proses Ibu penimbangannya. Suparti ya? Ini? Hitam. Ini maksudnya hitam. Oke. Hitamnya berapa? Hitamnya 1 kilo. 1 kali Oke. 1 kali 1.000. Jadi terima kasih ya teman-teman. Nih Ibu Elin dan juga Nanda, ini kan tadi sudah ada proses penimbangannya kayak kardus. Nah, penghitungannya seperti apa sih Nanda? Biar ada nilai ekonomisnya juga buat warga tuh. Jadi nanti penghitungannya itu warga datang ke sini bawa sampah yang sudah dipilah kayak yang anorganik ya, yang sampah kering gitu. Nanti kita timbang di sini, terus untuk dibayar itu dilihat dari kategori sampahnya. Ada harga-harga tersendiri, kayak hitam ini harganya sekilo 1.000. Oke. Minyak jelantah juga kita terima harganya sekilo itu 4.000. Kayak tadi kardus dikali berapa tuh? 1 kilo dikali 1.000 jadi dapatnya 1.000. Kalau lebih dari itu bisa lebih lagi. Lebih lagi. Jadi emang sudah ada daftar harga-harganya ya. Jadi warga juga tahu nih berapa nilai ekonomis dari sampah yang sudah dipilah ya. Iya. Nah, untuk waktunya sendiri nih kayak warga datang ke sini itu frekuensinya berapa kali seminggu atau berapa kali dalam sepekan? Untuk penimbangan di satu titik itu, kita biasanya untuk satu titik itu penimbangannya itu 1 kali sebulan, tapi dilihat lagi dari frekuensi sampahnya. Kalau memang sampahnya udah banyak, iya. bisa tuh ngajuin 2 kali sebulan. Oke, berarti ada koordinatornya ya yang bisa menyampaikan ke teman-teman ya. Iya. Nah, ini memang luar biasa juga ya pemirsa Dimensi Ruang kita. Jadi ini sampahnya nanti akan dihitung, ditimbang. Ini udah ada angkanya ya. Jadi juga nanti sama-sama lihat. Ini kayaknya ada buku ya atau pencatatannya pakai manual atau pakai digital sih biasanya kalau dari sini Nanda? Kalau di kita itu pencatatannya ada 2. Yang pertama di buku lihat sini. Ya. Ini kayak gini ya teman-teman. Iya, ini yang dihasilkannya. Ini kalau ini buku ini emang Punten ya Bu, lihat. Kalau buku ini emang pegangannya untuk nasabah biar mereka tahu penghasilan mereka itu berapa. Ini kayak kita nabung kalau zaman TK SD ya. Ini kalau yang pencatatan manual, kalau yang digitalnya kami simpan di database kita. Oke, makanya kita juga mengikuti modernisasi ya. Sebenarnya jadi ada data digital yang teman-teman juga miliki ya. Iya. Ini yang ada di Nanda. Nah, biasanya warga yang datang ini kan sampah rumah tangga ya. Yang datang nih lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapaknya nih. Kalau di sini kebanyakan ibu-ibu, tapi ada di beberapa titik lain yang lebih aktif itu bapak-bapak. Jadi waktu datang tuh bapak-bapak semua. Oke, tergantung jamaahnya lah ya ini yang mana ya. Ini luar biasa ya. Kita akan lihat lagi proses penimbangannya seperti apa. Jadi ikutin terus Dimensi Ruang kita. Mana ada lagi yang mau ditimbangkan nih Pak? Silakan. Menurut saya, bank sampah itu adalah hal yang positif ya, terutama untuk warga di Komplek Makmur Jaya ini. Masalahnya kita tahu sampah itu merupakan masalah yang tidak kecil, apalagi dalam keadaan seperti ini sangat membantu terutama untuk masyarakat Komplek Makmur Jaya. Semenjak adanya bank sampah, masyarakat itu mulai menyadari bahwa lingkungan itu sangat
sangat penting terutama dalam hal kebersihannya. Jadi kita dari rumah-rumah itu sudah diajarkan untuk memilah masalah sampah. Jadi sampah itu sekarang kita tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah atau kan ada yang mengambil gitu ya, sampah-sampah itu sekarang kita pilah-pilah dulu. Jadi sampah itu untuk yang organik, yang itu kalau ada sebagian yang memang mereka dibuat untuk kompos. Untuk sampah yang anorganik seperti kardus, terutama plastik-plastik, itu semuanya bisa dimanfaatkan di bank sampah ini. Dan itu bisa menjadi tambahan pendapatan untuk ibu-ibu sendiri. Nah, pemirsa Dimensi Ruang kita tadi udah lihat ya pemilahan sampah di perumahan warga ya. Iya, di KMJ, titik KMJ. KMJ itu apa tuh? Komplek Makmur Jaya. Komplek Makmur Jaya. Tadi udah lihat pemilihan sampahnya. Nih, Nanda udah bawa timbangan ya, bukan nimbang Ayu. Ini mau nimbang sampah, tapi kita mau kemana Nanda? Selain itu, selain penimbangan di titik-titik warga, kita juga ada penimbangan di kafe-kafe atau tempat tempat usaha. usaha. Karena juga limbah sampahnya juga mulai banyak ya, daripada nanti merusak lingkungan. Mending kita jadikan sesuatu yang bernilai, ada nilai ekonomisnya. Yuk silakan Anda, kemana nih? Ayo, kita mau ke kafe Mang Jaseng. Mang Jaseng. Iya, nah kebetulan ini ada ownernya Mas Galus. Ya. Halo Mang Jaseng, Ayu dari Dimensi Ruang kita TVRI. Udah diajak sama Nanda. Katanya mau lihat nih dari tempat usahanya kafe Mang Jaseng, sampah ya, sampah hasil usahanya. Nah, boleh kita langsung timbang ya? Bisa. Mana? Biasanya kayak gimana nih bentuk? Kalau tempat usaha biasanya memang banyak botol plastik ya. Iya, Cek, biasanya. Mang, bawa aja Mang. Ini masuknya ke botol bersih ya. Jadi tipe botol bersih itu yang udah dilepas dari tutupnya dan dibersihkan labelnya. Oh, Masuknya botol bersih. biar nanti juga nggak disalahgunain ya. Kalaupun nanti didaur ulang kan prosesnya sudah tidak dipakai ya. Oke, ada sampah botol yang bersih. Jadi ini sebenarnya sudah melewati pemilahan sampah ya. Iya, titik-titik kita sebenarnya emang udah diedukasi untuk lebih memilah sampahnya. Jadi selain cuma dipisahkan, mereka juga udah bisa mulai membersihkannya. Oh. Kang Punten bisa Punten, minta Kang. tolong disangkutin. Jadi ini botol-botolnya sudah dipisahkan dari tutupnya ya, dan juga sudah dibersihkan labelnya. Oke. 2,5. Boleh ditambah lagi tuh. 2,5. Ini berapa? Ditambah 1 kilo. Jadi 3,5. Oke, nah dari Akang sendiri nih Kang Gadus sendiri gimana adanya kerjasama sama Bank Digital Sampah nih? Kalau di Cafe Mang Jaseng ya, sangat senang adanya bank sampah digital ini. Karena bukan saja kita buang sampahnya jadi lebih tertata, tapi juga ada nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis itu jadi rupiah, kita mau dialokasikan ke program sedekah di hari Jumat. Oke. Jadi sampahnya bukan hanya bermanfaat untuk jadi uang, tapi buat berbagi juga ke sekitar. Wah, ini juga jadi nilai ekonomisnya kita bisa manfaatnya juga untuk berbagi kembali ya. Betul. Biasanya kalau untuk sampah yang tadi sudah ditimbang sama Nanda, ini Iya. ngumpulnya dari Cafe Mang Jaseng berapa lama tuh? Biasanya sebulan sekali kita setor. Itu kalau sampah berupa botol kayak gini, botol bersih di angka 5 sampai 6 kilo. Kalau kardus biasanya di angka 4 kiloan. Sama ada minyak jelantah juga. Oh, botol dari minyak jelantah Minyak bisa jelantah, ya? minyak Oke. jelantah bisa. Tapi boleh diedukasi juga nih Nanda sama pemirsa Dimensi Ruang kita. Tadi kan ada sampah-sampah yang bisa diterima. Nah, sebenarnya kategorinya kayak apa aja selain botol yang bersih, kardus? kardus. Selain itu selama itu sampah organik untuk di kita ya, selama itu sampah organik dan dia bentuknya seperti apa kayak botol, kardus,
kayak sisa-sisa karet gitu, dan dia bukan styrofoam, bukan bungkus-bungkus kemasan kayak Indomie, itu bisa diterima juga. Oke, yang masih ramah lingkungan ya, Ya, berarti yang ya. masih ramah lingkungan, terus nggak terlalu banyak coraknya, kayak bungkus-bungkus makanan itu kan banyak coraknya. Iya. Untuk diolah kembali itu agak sulit. Benar. Nah, selain itu juga ada program apa lagi sih dari Bank Sampah Digital ini, Nanda? Ya, ada beberapa program dari Bank Sampah Digital itu. Pertama itu adalah penimbangan bank sampah digital, terus ada juga sedekah sampah. Sedekah Misalnya sampah. si A-nya ini punya sampah berlebih, dia nggak mau dijadiin uang nih, mau disedekahin aja, itu bisa ditimbang di kita, nanti si uangnya itu bakal kita salurkan lagi ke yang lebih membutuhkan. Soalnya kita punya data-datanya juga. Orang yang berhak menerimanya ya. Ya, terus kita juga ada lumbung pangan. Lumbung pangan. Iya, lumbung pangan juga sama, nanti bakalan dibagiin juga ke yang lebih membutuhkan. Ada juga edukasi atau pelatihan kayak gitu, entah itu pembuatan kompos, pemilihan sampah, ataupun kayak membantu penanaman kayak gitu, kayak ada bibit dan lain-lain yang akan dibagikan ke warga itu ada. Oh, nih, Mang, tadi kan ada edukasi juga yang dilakukan. Nah, sebelum kenal Bank Sampah Digital, pasti kan nggak tahu nih mana aja sampah yang punya. Taunya ya udah sampah dibuang aja. Itu gimana? Dapat edukasi dari teman-teman Bank Sampah Digital? Ya senang sih, sebelumnya pas kita mau buka kafe, kebetulan kita kenal sama temen, nawarin ada Bank Sampah Digital nih, jadi kita sampah pertama itu memang sudah langsung ke Bank Sampah. Sebelum kita buka kafe ini, Februari lalu ya, 2021, kita udah ada kerjasama sama Bank Sampah, jadi nggak bingung tuh, udah dipilah-pilah. Hanya beberapa kayak misalkan sebelumnya kita masih sampah kotor, jadi belum dipisah dari labelnya, dari tutupnya. Sekarang karena udah tahu, kita pilah lagi sampahnya. Jadi kesananya ke bank sampahnya lebih tertata lah. Nah, ini terakhir nih ada nilai ekonomisnya. Biasanya dapat berapa dari penimbangan Bank Sampah Digitalnya? Kalau penimbangan, kalau nggak salah kita dicatatkan di kisaran 50 ribuan per sekali nimbang ya. Sekali nimbang ya? Iya, 50.000 sampai 100.000 lah. Luar biasa. Tapi tadi yang paling penting adalah kita juga membantu ya supaya lingkungan tetap ramah. Ini juga kan ya, apalagi tempat usaha agar tetap lebih bersih ya. Jadi tidak hanya makanannya, habis itu juga nanti sampahnya tetap bisa dikelola lagi. Kita habis ini beralih kemana lagi? Nanti masih ada kegiatan lainnya ya. Masih. Mang, terima kasih. Terima kasih. Sukses buat usahanya. Ya tetap berbuat baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dimensi Ruang Kita. Bank Sampah Digital ini saya tahu dari warga, dari keluarga juga. Saya tahu info ini cukup banyak ya, info mengenai Bank Sampah Digital, terutama di area Serang gitu. Saya pribadi sebagai pengusaha UMKM, alhamdulillah merasa terbantu dengan adanya Bank Sampah Digital ini. Karena UMKM itu ya seperti kita tahu gitu ya, UMKM itu banyak sekali sampah yang dihasilkan gitu ya. Sampah anorganik, sampah organik gitu. Seperti yang hari ini saya menyumbangkan sampah berupa jerigen. Itu sangat terbantu karena saya tidak tahu gitu harus dikemanakan gitu sampah itu. Memilah sampah tergantung sampahnya kalau menurut saya ya. Sampah organik atau sampah anorganik. Kalau sampah anorganik seperti kayak kardus gini-gini memang harus kita yang memilah gitu ya. Kardus yang biar nggak berantakan di area rumah, di area rumah produksi gitu kan. Jadi kita harus bersihin sendiri gitu kan. Kalau misalnya organik itu mungkin yang lebih jadikan pemikiran gitu ya, karena harus diapakan tuh saya masih berbicara dengan Bank Sampah Digital sih itu untuk sampah organiknya. Kalau anorganik ya harus kita sendiri yang memilah gitu. Cukup gampang kok. Ya pemirsa Dimensi Ruang Kita ya, kali ini Ayu sudah berada ya di
kantor Camat Serang. Jadi untuk menjalankan bank sampah digital ini memang perlu dukungan dari berbagai aspek, terutama pemerintah setempat. Nah, Iyet dan teman-teman dari Bank Sampah Digital akan melakukan audiensi ya? Betul sekali. Silakan Iyet. Ya, perkenalkan nama saya Iyet Dunglo, CEO Bank Sampah Digital. Iyet dan teman-teman dari Bank Sampah Digital ingin mengajukan kerjasama kolaborasi antara Bank Sampah Digital dengan pihak Kecamatan Serang. Karena dari kami menginginkan terbentuknya bank sampah di setiap RW di Kecamatan Serang khususnya, bahkan di Kota Serang dan Banten gitu. Melihat dari data yang kita dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, dari 360 ton sampah di Kota Serang per harinya, ternyata yang paling tinggi ada di Kecamatan Serang, yaitu 113 ton sampah gitu. Nah, maksud kedatangan kami di sini ingin mengajukan dukungan dari Pak Camat mengenai program kami agar mudah diterapkan di masyarakat. Sekaligus kami ingin mengajukan program untuk pembayaran SPPT PBB dengan sampah anorganik begitu. Baik, terima kasih rekan-rekan dari Bank Sampah Digital. Justru kami berusaha untuk stakeholder yang ada di Kecamatan Serang ini bagaimana bisa mengimplementasikan permasalahan-permasalahan sosial khususnya dari sampah. Apa yang disampaikan oleh Kang Iya itu sangat luar biasa. Memang tugas pertama kami selaku Camat Serang diamanai oleh Pak Wali Kota bagaimana menangani masalah sampah. Ketika bicara sampah adalah berbicara dari hulu sampai hilir. Saya dilantik bulan Februari. Dari bulan Februari itu saya melakukan suatu inovasi tim reaksi cepat penanganan sampah. Tetapi ini tidak merubah suatu pola pikir terhadap masyarakat. Ketika ada sampah liar, kita ambil, tetapi besoknya ada lagi. Nah, ini kita baru penanganan suatu dari hulu. Dan alhamdulillah di Kecamatan Serang mempunyai potensi, ada basecamp Bank Sampah Digital, dan kebetulan Kang Iyet menyampaikan suatu proposal kepada kami, dan kami berusaha bagaimana sampah itu menjadi suatu nilai. Makanya dikolaborasi dengan suatu program bagaimana peningkatan pendapatan daerah. Sehingga saya berusaha berpikir di sini harus ada landasan hukumnya. Maka dari situ saya berusaha untuk membuat keputusan camat untuk memayungi bagaimana pembayaran SPPT dengan sampah. Dan alhamdulillah saya sudah menuangkan dalam keputusan camat. Di salah satunya adalah ini yang sangat menarik pada diktum kelima. Setiap pembayaran SPPT PBB dengan sampah anorganik melalui Bank Sampah Digital diberikan insentif dari Kecamatan Serang sebesar Rp5.000. Dan ini digunakan untuk ibaratnya bagaimana membuat suatu operasional. Di luar dari situnya, kita ingin membuat masyarakat sadar bahwa sampah yang ada itu bisa ada nilainya. Di sini sudah tertera jelas bagaimana masyarakat bisa membayar SPPT dengan sampah. Dan ini kalau di total nggak nyampe 20 menit. Jadi sampah yang ada itu bisa ada nilainya selain dengan bisa untuk bayar kurban, untuk sedekah, untuk umroh. Dan ini pemerintah hadir, sampah ini bisa untuk bayar PBB. Wah, iya, jadi memang program-program di Bank Sampah Digital juga banyak ya, lihat ya. Boleh dijelasin lagi nih ya, apa mau aja Pak Camat juga nih. Ada 5 program yang kita gerakan di masyarakat, dan program ini kita lakukan secara bertahap gitu. Karena untuk edukasi ke masyarakat tidak cukup mudah, maka dari itu kita lakukan secara bertahap. Mulai dari pemilahan sampah dari rumah antara yang anorganik dan organik. Kemudian yang anorganiknya kita pilah lagi lebih spesifik untuk kemudian ditimbang dan disetorkan di bank sampah. Lalu yang kedua, kita juga ada program rumah edukasi. Kita lakukan edukasi dan pelatihan di masyarakat agar bisa menyelesaikan permasalahan sampah organiknya di rumah masing-masing masyarakat. Kita juga ada program lumbung pangan sehingga tercipta ketahanan pangan. Nah, yang kelima, kita juga ada program BSD Marpa. Jadi untuk menunjang visi kami yang untuk pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di tahun 2045,
untuk menunjang visi yang kesejahteraan masyarakat, kita hadirkan program BSD Mart sebagai wadah wirausaha para nasabah untuk menciptakan kemandirian finansial dari rumah gitu. Luar biasa ya ternyata ya teman-teman Bank Sampah Digital. Terakhir mungkin kita sebelum mengakhiri, Pak Camat boleh minta apa sih harapannya dan juga boleh pesan-pesan nih buat Bank Sampah Digital dan juga buat pemirsa. Baik, konsep-konsep yang diberikan oleh Bank Sampah Digital kepada kami selaku pemerintah itu kami pasti dukung, dan pemerintah insya Allah akan hadir untuk membackup dan untuk mendorong agar tujuan-tujuan dari pembuatan bank sampah apa yang disampaikan tadi itu dapat dilaksanakan dan seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk keindahan kota itu sendiri. Kami justru mengucapkan terima kasih dan insya Allah pemerintah pasti hadir untuk mendampingi dan mendorong. Terima kasih untuk Bank Sampah dan terima kasih kepada rekan-rekan. Sampaikan kepada seluruh komunitas bank sampah yang di Kecamatan Serang. Insya Allah kita terus bersinergi. Ini kita sekalian pamit ke Pak Camat, boleh ya tutup nih. Baik. Terima kasih Pak Camat atas waktunya. Semoga kerjasama kita bisa terus berjalan dan semakin banyak lagi kita menebarkan manfaat dan bisa menyelesaikan permasalahan sampah khususnya di Kecamatan Serang. Baik, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tujuan dari pembuatan bank sampah dan pemerintah bisa bersama-sama mendukung. Saya dan teman-teman izin pamit. Baik. Ya, Pak Camat kita pamit dulu. Baik, terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Barakallah. Teman-teman dari Bank Sampah Digital. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dimensi Ruang Kita. Kegiatan pengelolaan sampah yang berbasis komunitas memang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai aspek. Yang paling penting mulai dari kita, Bank Sampah Digital. Demikian episode Dimensi Ruang Kita kali ini, merubah sampah menjadi berkah. Saya Ayu Nitria akan melintasi dimensi ruang kita lainnya.